Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha dararamang yeuh. Mugia ananda kelas 4A anu garelis anu karasep sareng kulawargi anu aya di bumi aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ananda hari ini tepatnya tanggal 30 Juli 2020 Bunda masih diberikan kesempatan untuk menyapa ananda semua walaupun tidak secara langsung. Akan tetapi dengan kecanggihan teknologi zaman now, meskipun secara jarak kita berjauhan, akan tetapi komunikasi insya Allah akan tetap terjadi. Baiklah ananda, di pertemuan kedua ini Bunda akan menunjukkan sebuah buku yang akan kita gunakan selama pembelajaran PLH di kelas 4. Ini mohon maaf tulisannya terbalik karena Bunda menggunakan kamera depan ya. Terima kasih Ananda yang sudah memiliki buku ini. Semoga yang belum memiliki secepatnya agar segera bisa memiliki. Karena pembelajaran PLH Bunda mengambil sumber utamanya dari buku paket ini. Oke, Ananda yang sudah memiliki buku, silakan Ananda boleh buka bukunya mulai halaman 2. Karena pada pembelajaran hari ini materi yang akan kita pelajari sebetulnya tidak beda jauh dengan materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya yang kita pelajari tentang apa? Oke, tentang tabulam pot atau dengan kepanjangan tanaman buah dalam pot. Nah, pada hari ini pun materinya masih sama tentang tabulam pot. Akan tetapi kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tanaman buah. Kalau hari ini kita akan membahas tentang tanaman bunga dalam pot. Jadi sama-sama bu ya, bu itu bisa buah, bisa bunga. Pokoknya segala hal tumbuhan yang bisa ditanam di dalam pot itu disebutnya tabulam pot. Oke, supaya lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda, pada hari ini kita akan belajar kembali mengenai tabulam pot. Namun, bedanya dengan pertemuan sebelumnya, jika pada pertemuan sebelumnya, tabulam pot yang kita bahas itu khusus pada tanaman buah. Akan tetapi pada pertemuan kali ini, tabulam pot yang akan kita bahas itu membahas tentang tanaman bunga. Jadi, mari simak video ini sampai akhir, karena seperti biasa, di akhir akan ada soal latihan yang harus Ananda kerjakan. Bagi yang sudah memiliki buku paket, Ananda bisa membacanya langsung dalam buku. Bagi yang belum memiliki buku paket, Ananda bisa menyimak video ini baik-baik. Setelah itu mencatatnya hal-hal yang penting ke dalam buku tulis. Oke, kita mulai saja. Tanaman bunga dalam pot termasuk tanaman hias yang digemari banyak orang. Menanam bunga di dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Tanaman bunga dalam pot dapat memberi keindahan jika diletakkan di halaman rumah, kantor, atau sekolah. Halaman rumah yang ditanami dengan tanaman dan bunga-bunga ia akan terlihat segar dan asri. Selain membuat lingkungan rumah menjadi asri, tanaman juga bisa membuat udara di sekitar rumah menjadi segar. Tanaman mampu menyerap gas-gas di udara, seperti gas karbon dioksida. Gas ini termasuk salah satu gas yang menyebabkan polusi. Tanaman-tanaman inilah yang akan mampu menyerap gas-gas polusi dan akan diubah menjadi gas oksigen melalui proses fotosintesis. Ya, Ananda, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa tanaman itu memiliki banyak fungsi. Selain sebagai penghias lingkungan, tanaman juga berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida. Dia akan menghasilkan oksigen di lingkungan sekitar kita. Mengapa menghasilkan oksigen? Karena pada siang hari tanaman itu akan menyerap gas-gas buangan dari pernafasan manusia. Kita kan menghirup udara itu menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kalau tanaman pada siang hari
dia sebaliknya dari kita sebagai manusia. Tanaman itu malah menghirup karbon dioksida, apa yang kita keluarkan oleh tanaman itu diserap. Setelah itu melalui proses fotosintesis atau pembuatan makanan sendiri, nantinya akan menghasilkan oksigen. Nah, oleh sebab itu oksigen tersebut kan menjadi kebutuhan pokok kita ya sebagai makhluk hidup, sebagai manusia khususnya. Nah, oleh sebab itu tanaman itu begitu banyak fungsinya untuk pernafasan, terutama untuk pernafasan manusia. Karena oksigen-oksigen yang dihasilkan oleh proses fotosintesis pada tanaman itu menjadi bahan utama atau kebutuhan utama kita sebagai manusia untuk menghirup udara segar. Ya, berikutnya adalah pada umumnya kita menggunakan tanah di halaman rumah untuk menanam tanaman. Akan tetapi, bagaimana jika halaman rumah kita sempit dan terbatas? Nah, mungkin salah satu dari Ananda juga ada yang mengalami hal ini ya. Nah, akan tetapi di halaman yang sempit pun kita masih dapat menanam tanaman yang kita inginkan. Salah satu caranya yaitu dengan menanamnya di dalam pot. Nah, ini juga sudah Bunda jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa fungsi dari tabulam pot ini dia bisa diterapkan di lingkungan rumah yang memiliki lahan yang cukup sempit dan terbatas. Nah, jika Ananda ada yang mengalami hal ini, kita bisa menerapkannya dengan melalui tabulam pot ini. Ya. Oke, berikutnya adalah keunggulan tabulam pot. Nah, ada beberapa keunggulan tabulam pot. Yang pertama adalah membuat suasana lingkungan rumah menjadi asri dan lebih indah. Ya, tentu sekali ya. Tabulam pot itu akan menjadikan lingkungan tempat kita menjadi lebih cantik. Seperti yang kita lihat dalam contoh gambar pertama, ini lahannya lumayan sempit. Nah, penghuni rumah ini dia memanfaatkan pot-pot yang ada untuk ditanami beberapa tanaman hias dan dirapikan, disusun sedemikian rupa dan akhirnya hasilnya seperti ini. Kelihatannya sejuk, cantik. Gambar kedua juga sama. Ini memanfaatkan tanaman pot gantung karena mungkin lahannya sangat-sangat terbatas. Kalau menaruh pot di bawah di lantai mungkin akan menambah lebih sempit lagi. Akhirnya si penghuni rumah ini memiliki ide untuk menghias rumahnya yang memiliki lahan terbatas itu dengan pot-pot tanaman gantung. Wah, bagus sekali ya. Nuansanya jadi hijau, kelihatannya lebih segar. Ya, keunggulan yang kedua adalah tanaman dalam pot dapat diatur dengan baik, menyesuaikan dengan luas lahan yang tersedia. Ya, ini salah satu keunggulan tabulam pot juga. Itu dapat diatur sesuai dengan keinginan kita. Kita lihat contoh gambarnya. Wow, cantik sekali. Gambar yang pertama, nah ini potnya tidak membeli pot yang sudah jadi. Ini memanfaatkan limbah. Nah, bagus nih, bagus sekali ya. Si penghuni rumah ini memanfaatkan air botol bekas air mineral itu sebagai media tanam. Ini juga menggunakan hiasan gantung seperti itu, jadi menghias dinding di sekitar rumah. Ini tentunya akan menambah cantik rumahnya juga. Kemudian gambar kedua juga sama. Nah, ini kalau dilihat luas rumahnya tidak begitu luas ya, lahannya cukup terbatas juga. Akan tetapi bukan berarti dengan lahan yang terbatas si penghuni rumah tidak bisa menghias dengan tanaman. Nah, akan tetapi ini memanfaatkan tanaman-tanaman pot. Ada yang digantung, ada yang di bawah. Nah, ini bagus-bagus sekali. Tentunya sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, yang ketiga adalah desain pot dengan berbagai bentuk dan warna yang menarik. Betul sekali, bukan hanya tanamannya yang cantik, ternyata desain pot yang beraneka ragam pada masa kini itu akan menambah cantik pula taman rumah kita. Nah, ini contohnya gambar yang pertama,
sudah Bunda bahas juga di pertemuan kemarin, ada yang memanfaatkan ban bekas sebagai pengganti pot. Ini tentunya kelihatan cantik sekali, diberi cat warna-warni, kemudian disimpan di lahan-lahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Gambar yang kedua, ini potnya lebih lebih unik ya, dibuat seperti kerangka begitu, kemudian pot-potnya disimpan di sana. Wah, ini sangat kreatif sekali. Dan yang ketiga juga sama, ini yang Bunda lihat, padahal pot yang terbuat dari tanah liat ini sepertinya sudah pecah, sudah hancur, tapi oleh orang-orang kreatif itu dijadikan sebagai bahan percobaan untuk membuat sesuatu yang akhirnya terlihatnya sangat unik ya. Ini bisa dimanfaatkan kembali, pot-pot yang sudah rusak dapat dimanfaatkan sebagai tabulam pot juga. Selanjutnya, keunggulan berikutnya adalah pot bunga dapat dipindah-pindah sesuai keinginan. Ya, tentu sekali. Kalau kita menanam langsung di lahan yang luas, itu kelemahannya kita tidak bisa memindah-pindah, apalagi tanamannya yang sudah besar, apalagi tanaman buah, pohon mangga misalnya, itu kan tidak bisa dipindah-pindah lagi. Kalau pot, keunggulannya ya di situ. Kapanpun kita bisa memindahkannya sesuai selera kita. Nah, ini seperti seorang ibu yang sedang mengatur posisi pot tanamannya. Kemudian gambar kedua juga sama, dia sedang memindahkan ke model pot yang lain. Ya, itulah keunggulan tabulam pot. Oke, masih ada keunggulan yang lainnya adalah dapat memperindah dalam ruangan. Nah, selain si tanaman pot itu dapat kita simpan di pekarangan, di teras rumah, ternyata tanaman pot itu bisa kita letakkan di dalam ruangan juga. Nah, ini contohnya gambar yang pertama, ini sangat cantik sekali. Ini namanya tanaman anggrek ya, bunga anggrek. Itu disimpan di dalam ruangan. Yang kedua juga sama, ini sebagai fungsi sekat ruangan sepertinya ya, dengan menggunakan pot-pot yang kecil. Dan yang ketiga, wah, bukan hanya di dalam ruangan tamu atau ruang keluarga, ternyata di dalam toilet pun kita bisa menghiasnya dengan tanaman-tanaman pot. Kelihatannya sangat cantik ruangan ini, lebih segar ya. Nah, itulah keunggulan dari tanaman bunga dalam pot. Selanjutnya adalah jenis-jenis tanaman bunga dalam pot. Nah, tanaman bunga apa saja sih yang bisa kita tanam di dalam pot? Ini banyak sekali. Bunda ambil contohnya saja, hanya beberapa. Yang pertama adalah, ada yang tahu ini bunga apa? Ya, ini namanya bunga mawar ya, sekuntum mawar merah, cantik sekali. Yang kedua adalah tanaman anggrek. Anggrek juga beraneka ragam kan warnanya, ada yang putih, ada yang ungu, ada yang biru. Nah, ini kedua tanaman ini dia memiliki khas, selain bunganya yang cantik-cantik, kedua tanaman ini memiliki bau yang harum. Nah, ini juga bisa menjadi pengharum ruangan di rumah kita atau di ruangan kita. Berikutnya adalah, ya, ada yang tahu nih tanaman apa ya? Ini sering kita jumpai di sekolah kita juga ada, di SD YWKA juga kita punya tanaman ini. Yang pertama adalah kuping gajah, yang kedua adalah lidah mertua, dan yang ketiga adalah lavender. Ya, kalau yang tadi mawar dan anggrek, dia memiliki khas dengan bunganya yang cantik dan memiliki harum. Kalau ciri khas dari ketiga tanaman ini adalah keunikan yang dimiliki oleh daunnya. Seperti kuping gajah, dia memiliki keunikan bentuk daunnya. Lidah mertua juga sama, lavender juga sama. Ini keunikan daun yang dimiliki oleh ketiga tanaman ini. Selanjutnya masih ada, wow, apaan ya ini ya? Nah, yang pertama adalah bunga adenium. Kedua adalah bunga Kamboja Jepang. Ya. Mengapa ini layak disebut tanaman hias? Bahkan kedua tanaman ini disebut dengan tanaman yang memiliki keunikan. Nah, keunikannya itu terletak pada batang ya, yang dimiliki oleh kedua tanaman ini. Jadi batangnya itu seperti yang meliuk-liuk begitu. Keduanya sama, adenium dan Kamboja Jepang, dia memiliki keunikan batangnya yang meliuk-liuk, dan di bawahnya yang menjalar itu adalah akar. Nah, keunikannya terletak di situ.
Oke, baiklah Ananda, materi yang Bunda sampaikan cukup sampai di sini. Ini ada soal latihan yang harus Ananda kerjakan. Soal ini Bunda ambil dari materi yang sudah Bunda sampaikan. Bukan hanya pada hari ini, kan tetapi materi yang sudah Bunda sampaikan pada hari Kamis yang lalu. Jadi, kelima pertanyaan ini meliputi materi tabulan pot, baik itu tanaman buah ataupun tanaman bunga. Insya Allah jika Ananda bisa menyimak dengan baik video ini, akan mudah ya untuk menjawab kelima pertanyaan tersebut. 5 pertanyaan ini Ananda boleh kerjakan di dalam buku tulis. Ditulis isinya saja, namun jawabannya dengan lengkap, tulisannya yang rapi. Setelah itu seperti biasa difotokan dan dikirimkan melalui WhatsApp PC atau personal chat. Bunda tunggu pengumpulan tugas ini paling lambat pukul 14.00. Selain itu, Bunda juga minta foto kegiatan Ananda pada saat menyimak video, pada saat mengerjakan tugas. Nah, Bunda tunggu foto-foto dokumentasinya. Oke, demikianlah materi pelajaran PLH pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.